Sekarang-sekarang ini lagi banyak kejadian anak muda susah ngambil KPR gara-gara ngutang di paylater. Nah loh, kok bisa? Apa jangan-jangan kita yang pakai paylater bisa auto ditolak kalau ngajuin KPR? Hai, balik lagi sama aku Stella dan selamat datang di Generasi Cuan. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari gimana paylater ngebuat kita ketagihan, sampai ujung-ujungnya bisa berisiko bikin kita sulit ngajuin KPR. Oke, yang pertama, cara kerja paylater atau lengkapnya Buy Now Pay Later. Yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, artinya beli sekarang, bayarnya nanti. Jadi, kita bisa belanja dengan cara kredit, tapi nggak pakai kartu kredit. Nah, fitur paylater inilah yang memudahkan kita beli-beli di marketplace. Ya, gimana enggak? Paylater ini gampang banget diakses di aplikasi toko oranye, toko ijo, toko merah, sampai aplikasi travel online juga nyediain fitur paylater. Ngajuin paylater juga easy peasy. Tinggal daftar secara online, tambahin foto selfie pakai KTP, tunggu paling lama 1 hari, and then beres. Paylater siap dipakai. Gak cuma soal kemudahan akses sih. Banyak orang gunain paylater karena tergiur sama tawaran promonya. Apalagi kalau kamu sering pakai paylater, limit kredit akun kamu bisa bertambah besar. Semakin gede limit kredit itu, kamu jadi bisa belanja barang-barang yang harganya mahal, bahkan sampai belasan juta. Padahal ya, balik lagi ke sistemnya paylater tadi. Kredit alias ngutang, yang ujung-ujungnya harus dibayar. Yang pasti bakalan ada bunga dan jatuh tempo untuk bayar utangnya. Lanjut, kita coba bedah data soal jumlah pengguna paylater di Indonesia sampai perilaku belanja-belanjanya ya. Sekarang jadi banyak generasi muda yang lebih suka belanja pakai paylater. Bahkan jumlah anak muda yang pakai paylater ini cenderung meningkat. Berdasarkan survei yang dilakuin sama Katadata Insight Center atau KIC pada tahun 2021 soal perilaku keuangan generasi milenial dan Z, sebesar 13,8% generasi milenial dan Gen Z gunain jasa paylater. Angka ini lebih besar ketimbang penggunaan kartu kredit yang hanya 7,6%. Terus, kalau dilihat dari data terbaru OJK, jumlah kontrak pengguna Buy Now Pay Later ini terus bertambah. Per Juni 2023, totalnya sampai 70,02 juta kontrak. Angka ini tumbuh 3,2 juta kontrak dibanding tahun kemarin. Total piutang pembiayaannya nggak main-main, tembus 4,90 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat 1 triliun rupiah dibanding tahun lalu. Ayo, siapa di antara kalian yang nambahin angka kontrak itu? Lalu, berdasarkan survei Kredivo bersama KIC pada Juni 2023, soal laporan perilaku konsumen e-commerce Indonesia, sebanyak 88,8% responden menggunakan paylater untuk belanja produk secara online. Sedangkan responden lainnya pakai paylater ini buat bayar tagihan listrik dan air bulanan, pulsa sama paket data, pesan tiket pesawat atau kereta api, bahkan juga untuk pesan kamar hotel. Ya, dari dua data ini, bisa dibilang ada 2 kategori pengguna paylater. Pertama, orang yang pakai paylater untuk belanja gaya hidup. Kedua, orang yang gunain paylater untuk bayar kebutuhan sehari-hari. Biasanya mereka ini pakai paylater karena udah kepepet dan emang belum megang uang. Terus, apa hubungannya pakai paylater sama ambil KPR? Yah, ternyata kalau terlalu sering belanja pakai paylater, akibatnya bisa bikin utang numpuk. Dan kalau telat bayar ya jadi kredit macet. Fenomena kredit macet ini ngebikin anak-anak muda jadi susah ngajuin KPR, alias kredit pemilikan rumah. Ini tuh diungkap langsung loh sama OJK. Terus, kalau udah terlanjur kejerat utang paylater, mesti gimana dong? Solusinya nggak ada cara lain selain dilunasin. Kalau menurut perencana keuangan Andi Nugroho, yang namanya pengajuan kredit termasuk KPR, pasti bakal ditolak kalau kita punya riwayat kredit macet. Nih, dengerin. Jadi gini, bank itu ketika kita melakukan pengajuan kredit, mau kredit rumah, kredit kendaraan bermotor gitu kan, mereka melakukan yang namanya BI checking. Dulu namanya BI checking, sekarang namanya SLIK OJK gitu ya. Jadi ngecek nih, Andi punya tagihan atau kredit di mana aja gitu kan. Nah, kalau ternyata utang saya lebih dari 30% dibandingkan penghasilan saya, itu otomatis kredit ditolak.
gitu ya. Terus mereka juga akan melihat kredit saya itu lancar atau tidak. Oh, Andi punya kredit sih, nggak banyak, cuman mungkin 100.000, tapi udah dari kapan nggak pernah dibayar. Nah itu jadi rating kreditnya jelek juga. Itu yang akan bikin sliknya juga akan jadi jelek juga. Makanya KPR ataupun pengajuan kreditnya tidak diterima juga, sama aja. Solusinya gimana ya? Dilunasin, nggak ada pilihan lain. Mungkin yang terbesit di otak kalian setelah denger ini adalah, jadi kalau pakai paylater tapi selalu dilunasin, bakal mempengaruhi slik nggak? Nah, ini tergantung sama kedisiplinan kalian dalam membayar tagihan paylater itu. Kayak kata Andi ini nih. Walaupun kita sering minjem, kita sering melakukan paylater, kita sering gesek kartu kredit, kalau waktunya bayar kita bayar sesuai dengan jumlahnya atau dengan minimal pembayarannya, itu akan bikin rating kita bagus. Kalau kita bagus. Jadi kalau misalnya kita mau pakai paylater tapi bayarnya tetap sesuai waktu gitu, tepat waktu, itu nggak apa-apa ya Mas? Nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Jadi bukan karena payletternya yang bikin kredit kita ditolak, tapi karena kita nunggaknya. Nah, kalau misalnya nih, kamu udah ngebayangin mau ngajuin KPR beberapa waktu ke depan, tapi posisinya kamu masih punya cicilan, kamu harus batasin jumlah cicilan yang kamu bayar per bulan. Kalau pakai rumus perencana keuangan, total utang yang ideal tuh maksimal 30% dari total pendapatan. Jadi misalnya gaji kamu 5 juta, ya utang kamu maksimal totalnya adalah 1,5 juta. Dan itu nggak cuma satu cicilan ya, tapi udah total semua cicilan. Misalnya sekarang kamu punya 2 cicilan dan mau nambah cicilan KPR. Ya total ketiga cicilannya nggak boleh lebih dari 1,5 juta. Jadi intinya kalau mau aman buat ambil KPR, ada 2 hal yang nggak boleh kalian skip. Pertama, jangan lupa bayar cicilan paylater tepat waktu. Dan kedua, jumlah cicilan paylater, KPR, dan lain-lain jangan lebih dari 30% dari pendapatan supaya finansialmu tetap sehat. Oke? Nah, buat kamu yang udah ambil KPR, coba aku pengen tahu dong gimana alokasi budget bulanan kalian. Coba share di kolom komen ya. Makasih yang udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video Generasi Cuan edisi lainnya. Bye!